Selamat pagi, semoga semua dalam kondisi sehat, penuh damai sejahtera ya. Jadi, kita telah mempelajari konsep learnability pada sesi sebelumnya. Ada pembahasan di contoh kasus IBM RealCD terkait dengan metafora, lalu pendekatan belajar untuk UI yang baru, dan juga jenis-jenis interaction styles. Ya. Jadi pembahasan tentang learnability lanjutan kali ini akan mencakup tentang konsistensi, affordances, dan feedback. Itu. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama kita mulai dengan konsistensi. Nah, secara sederhana, konsistensi dapat diartikan bahwa hal serupa harus terlihat dan bertingkah sama, sedangkan hal yang berbeda harus terlihat berbeda. Mengikuti principle of least astonishment atau principle of least surprise, kita seharusnya tidak memberi kejutan kepada user dalam sebuah perintah atau bagaimana objek interface bekerja. Alasannya bahwa konsistensi memungkinkan user mentransfer pengetahuan yang ada dengan mudah ke user interface yang baru. Gitu. Jadi, terdapat 3 jenis konsistensi pada user interface. Yang pertama itu adalah konsistensi internal dalam sebuah aplikasi, yaitu konsistensi antara kontrol-kontrol atau proses dalam aplikasi yang sama. Yang kedua adalah konsistensi eksternal. Nah, konsistensi dengan aplikasi-aplikasi lain dalam platform yang sama. Yang ketiga adalah konsistensi yang bersifat metafora dengan interface yang mirip dengan objek yang nyata. Gitu. Nah, contoh dari konsistensi internal adalah aplikasi-aplikasi yang ada di Google. Nah, jadi jika diperhatikan, bentuk dari button untuk membuat sesuatu yang baru berbentuk sama, konsisten dia, yaitu pada bagian compose dan create contact. Jadi setiap membuat email atau kontak baru, bentuk buttonnya konsisten di setiap aplikasi yang dimiliki oleh Google. Ini membuat orang menjadi lebih mudah mempelajari atau menggunakan aplikasi baru dari Google, gitu. Nah, yang berikutnya adalah konsistensi eksternal yang terlihat pada contoh aplikasi pemutar musik yang sudah saya tunjukkan di sesi sebelumnya, gitu ya. Pada 3 aplikasi ini kita dapat melihat konsistensi pada kontrol pemutar musik ya, misalnya stopnya, pause, play, dan lain-lain. Nah, baik dari segi bentuk maupun dari segi posisinya. Nah, konsistensi ini membuat user dapat menggunakan aplikasi dengan mudah meski dia baru menggunakan. Nah, hal ini dapat terjadi karena user dapat beradaptasi dengan mudah, bermodal pengetahuan dalam menggunakan aplikasi pemutar musik lain sebelumnya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah konsistensi dalam bentuk metafora, yang paling mudah dicontohkan itu di bel pintu dengan button di aplikasi. Aksi yang dilakukan pada sebuah bel pintu sama dengan button, yaitu ditekan agar melakukan sebuah aksi. Kalau bel pintu kan dia berbunyi, gitu. Nah, ketika sebuah user interface mengadaptasi metafora yang benar, maka desain bisa menjadi sangat efektif dan menarik. Nah, contoh metafora lain pada user interface adalah trash can atau keranjang sampah. Nah, keranjang sampah adalah tempat membuang barang-barang, tetapi barang-barang yang sudah dibuang itu bisa diambil kembali pada dasarnya. Nah, itu sangat-sangat diadaptasi terhadap trash can yang ada di komputer. File, folder bisa kita buang ke keranjang sampah, tapi bisa kita ambil lagi. Kita put back lagi ke tempatnya semula. Begitu. Nah, perlu kita ketahui masalah terbesar dengan desain metafora adalah bahwa mungkin interface Anda lebih mampu, lebih banyak yang bisa dilakukan daripada objek di dunia nyata. Contohnya sangat mudah, misalnya kita bilang bahwa word processor itu seperti sebuah mesin ketik. Tapi pada kenyataannya Anda tidak menggunakan word processor itu seperti Microsoft Word, misalnya dengan benar-benar seperti mesin ketik. Anda tidak perlu menekan enter setiap kali kursor itu sudah di ujung dari dokumen, seperti ketika kita menggunakan mesin ketik, begitu. Nah, jadi aturan dasar pada metafora adalah gunakan metafora ketika Anda memiliki satu yang sesuai, tapi jangan paksakan menjadi metafora jika memang tidak ada padanannya, gitu. Jadi supaya jangan salah justru mempersulit user ketika menggunakan aplikasi,
gitu. Nah, di samping ketiga jenis konsistensi yang sudah saya sebut tadi, ada juga aspek konsistensi di layout. Kita harus dapat menggunakan fungsi mapping yang baik untuk setiap kontrol di user interface. Nah, ketika memungkinkan, pengaturan fisik dari kontrol-kontrol itu harus sesuai dengan pengaturan fungsi. Nah, jadi makanya ada dua jenis mapping. Mapping yang terbaik itu adalah direct mapping. Jadi dia pengaturan fisiknya sama persis dengan fungsinya. Tetapi ada juga yang disebut dengan natural mapping. Tidak harus direct, tetapi kita juga bisa mengerti maksudnya. Gitu. Nah, saya berikan contoh ya. Untuk contoh natural mapping adalah sinyal berubah arah atau berbelok pada mobil. Nah, ini dia. Jadi, saklar sinyal berbelok di sebagian besar mobil itu adalah menggeser tungkainya ke atas dan ke bawah. Tapi fungsinya adalah untuk berbelok ke kiri atau ke kanan. Jadi pemetaannya tidak direct, malah natural, tapi kita mengerti gitu. Nah, contoh yang kedua adalah untuk direct mapping. Kita bisa lihat di produk two wheels self-balancing scooter yang seperti saya tunjukkan di gambar. Untuk maju, maka yang mengemudikan harus memajukan tubuhnya. Sedangkan untuk mundur, dia dapat memundurkan tubuhnya. Jadi benar-benar direct sesuai dengan fungsinya. Nah, itu perbedaannya. Jadi ketika merancang user interface pun kita harus bisa melakukan seperti itu. Contoh yang lainnya adalah tombol di keyboard itu yang untuk bergeser ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Nah, selain layout, kita juga perlu memperhatikan konsistensi pada susunan kata di user interface yang kita desain. Nah, konsistensi internal itu misalnya penggunaan kata yang sederhana dan seragam. Nah, untuk penggunaan susunan kata, pastikan menggunakan kata yang sederhana dan seragam. Sama seperti penulisan teknis. Jika interface Anda menyatakan login di satu tempat, sign in di tempat lain, dan masuk di tempat ketiga, user akan bertanya-tanya, apakah ini 3 hal yang sama atau 3 hal yang berbeda yang sedang saya hadapin. Begitu. Yang kedua adalah konsistensi eksternal. Berbicaralah dengan bahasa user. Nah, gunakan kata-kata yang umum pada user interface, bukan jargon-jargon yang sangat teknis. Berbicaralah dengan bahasa mereka itu sebanyak mungkin, daripada memaksa mereka untuk belajar kata-kata yang baru. Nah, misalnya jika user Anda mayoritas berbicara bahasa Inggris, maka interface-nya juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, coba kita lihat contoh bagaimana penerapan yang salah ya ketika kita berbicara di user interface. Nah, kita perhatikan gambar ini, gitu. Bagaimana user menerjemahkan dialog box ini? Nah, pertama kita lihat title bar-nya. Ada tulisan "This really happened." Ya, pernyataan ini di satu sisi membuat user khawatir. Ya, apa yang benar-benar terjadi gitu. Di sisi lain, dia menggunakan penempatan instruksi yang salah. Kalau di title bar itu kan harusnya berisi judul dari dialog box. Nah, berikutnya ada tulisan type mismatch. Nah, hal ini bisa berarti ganda. Yang pertama, dia menyatakan hurufnya tidak sesuai, tidak cocok. Atau yang kedua, menjadi kalimat perintah, ketikkan mismatch. Nah, jadi jargon-jargon teknis hanya boleh digunakan jika interface khusus untuk domain aplikasi tertentu. Dan user yang diharapkan adalah para pakar dalam domain tersebut. Nah, interface yang dirancang untuk dokter haruslah menggunakan istilah-istilah medis, begitu kira-kira. Nah, itu terkait dengan aspek-aspek konsistensi. Nah, yang berikutnya kita lanjutkan ke bagian affordance. Nah, apa sih kaitannya dengan learnability ya, supaya kita ketahui dulu definisi dari affordance. Jadi, affordance ini mengacu pada melihat, mengetahui, mempersepsikan, merasa, mengerti, dan merupakan properti yang sebenarnya adalah suatu benda. Terutama sifat-sifat yang menentukan bagaimana benda itu dioperasikan.
Saya berikan contoh tentang gagang pintu, kursi, dan scroll bar. Ya, nah, jadi gagang pintu adalah ukuran dan bentuk yang tepat untuk digenggam dan diputar. Nah, jadi sama dengan button adalah properti yang menyatakan dorong dan tekan aku dengan jarimu. Nah, pintu genggam dan putarlah aku. Begitu. Nah, lalu scroll bar mengatakan bahwa dia secara terus-menerus di-scroll atau digulir atau digeser ke sesuatu karena yang tidak dapat Anda lihat sepenuhnya. Begitu. Nah, lalu yang berikutnya, affordance ini jarang merupakan sebuah hal bawaan, tapi justru kita pelajari dari pengalaman. Kita mengenali sebuah properti yang cocok untuk duduk berdasarkan pengalaman panjang kita dengan kursi. Kita melihat orang, oh di kursi itu duduk. Nah, itu contohnya. Terus kita menyadari bahwa scroll bar memungkinkan kita untuk menggeser informasi pada sebuah window ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Karena kita telah melihat dan menggunakan scroll bar sering. Nah, begitu. Itu yang disebut dengan bahwa affordance itu berkaitan dengan pengalaman, gitu ya. Secara spesifik terkait dengan user interface, affordance itu bisa didefinisikan tentang bagaimana suatu interface berkomunikasi secara nonverbal, memberitahu Anda cara mengoperasikannya. Gitu. Ya. Untuk menciptakan user interface yang baik, yang mudah digunakan oleh user, Anda harus menggunakan affordance yang sesuai. Nah, beberapa contohnya dan mungkin ini sudah sering sekali kita lihat ya. Yang pertama ada button dan hyperlinks, ada drop down rows, tekstur, kursor mouse, dan highlight di mouse over. Ya, saya jelaskan satu persatu. Button dan hyperlinks adalah bentuk paling sederhana dari affordance untuk sebuah aksi. Button biasanya metafora dari button di dunia nyata. Namun, hebatnya kita lihat di hyperlinks. Hyperlinks dapat menjadi sebuah affordance dengan cara sendiri tanpa mengacu ke sebuah metafora fisik. Ya, nggak ada acuannya di objek fisik. Kita bisa langsung tahu ketika hyperlink bergaris bawah itu maksudnya adalah bahwa dirinya perlu diklik atau ditekan untuk melakukan aksi. Ini tadi yang disebut dengan affordance bisa didapat karena kita punya pengalaman dengan objek tersebut berkali-kali gitu. Ya. Nah, terus gambar yang kedua adalah drop down arrow, digunakan untuk menunjukkan bahwa Anda dapat melihat pilihan lebih banyak jika Anda klik pada tanda panahnya, pada arrow-nya gitu ya. Tanda panah ini sebenarnya double duty, punya tugas ganda. Yang pertama, panah menunjukkan bahwa tersedia pilihan lebih banyak dan juga berfungsi sebagai tempat untuk mengklik sehingga membuatnya benar-benar menampilkan pilihan yang lebih banyak. Nah, yang ketiga, di gambar yang ketiga ada tekstur. Tekstur ada untuk menyarankan bahwa sesuatu dapat diklik atau di-drag. Nah, tekstur pada dasarnya mengandalkan metafora fisik. Kita bisa lihat bahwa pegangan atau sebuah handle secara fisik seringkali memiliki permukaan atau tekstur yang bergerigi atau bergelombang agar lebih mudah digenggam atau didorong. Nah, itu yang dia adaptasi. Nah, yang keempat itu ada mouse cursor. Ya. Perubahan di kursor sebuah mouse adalah salah satu contoh lain dari affordance. Jadi, kursor mouse yang berubah adalah properti yang terlihat dari sebuah objek grafis yang menunjukkan bagaimana mengoperasikannya. Misalnya ketika kita mengarahkan mouse di atas sebuah hyperlink, maka kita akan melihat finger kursor. Ketika mengarahkan mouse pada tepi sebuah window, kita bisa mendapatkan resize kursor. Nah, ketika mengarahkan mouse pada text box, kita bisa melihat sebuah text kursor, gitu, yang dia berkedip-kedip. Highlight yang terlihat ketika menggeser mouse di sebuah menu atau button adalah jenis affordance yang lain, yang nomor 5, highlight. Ya, karena objek terlihat merespon keberadaan mouse, ini menunjukkan bahwa kita dapat berinteraksi dengannya dengan cara mengklik. Gitu, itu terlihat di gambar nomor 5. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir pembahasan tentang learnability, yaitu aspek feedback.
Nah, tadi kita sudah membahas bahwa agar user tidak bingung, kita perlu konsisten dalam membuat kontrol-kontrol di UI, termasuk juga layout dan penggunaan kata dalam rancangan user interface kita. Setelah itu, objek-objek atau kontrol-kontrol yang kita gunakan dan desain dalam UI perlu memperhatikan aspek affordances. Nah, bentuk objek harus dapat mengkomunikasikan bagaimana dia dioperasikan. Nah, kalau terkait feedback, kita perlu menunjukkan respon, user interface perlu menunjukkan respon ketika user melakukan sebuah aksi pada UI yang kita desain. Nah, dalam definisi sederhana, feedback adalah bagaimana sistem berubah secara terlihat ketika user melakukan satu tindakan atau aksi. Ketika user memanggil sebuah bagian user interface, harus memunculkan sebuah respon. Contohnya, button harus ditekan dan dirilis. Scroll bar atau objek yang di-drag harus bergerak dengan mouse kursor. Lalu menekan sebuah key harus membuat sebuah karakter muncul di text box. Itu misalnya, gitu. Ya. Nah, terdapat dua jenis feedback yang terjadi ketika kita berinteraksi dengan user. Yang pertama adalah low level feedback, yang kedua adalah high level feedback. Nah, low level feedback ini disediakan oleh tampilan objek itu sendiri. Dia responnya muncul di objek itu sendiri, gitu ya. Seperti misalnya feedback pada push button. Ketika kita arahkan kursor kita ke atas sebuah button search, dia akan menunjukkan sebuah aksi di atas button itu sendiri. Gitu, contohnya. Nah, lalu yang kedua itu adalah high level feedback. High level feedback akan menampilkan hasilnya sebagai sebuah tindakan user yang nyata. Dia mengubah sebuah keadaan. Misalnya kita klik sebuah hyperlink, dia akan loading ke halaman atau ke web page yang baru. Gitu. Nah, bagaimana sebenarnya feedback ini ditampilkan kepada user? Baik itu dalam bentuk yang low level maupun high level feedback. Nah, cara feedback diperlihatkan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, yang pertama itu visible navigation state, yang kedua visible model state, dan yang terakhir itu adalah visible view state. Nah, yang pertama visible navigation state. Nah, pada navigation state, navigasi adalah salah satu jenis keadaan yang penting untuk divisualisasikan, untuk menunjukkan keberadaan user dalam website yang sedang kita akses misalnya. Nah, pada web khususnya, user bisa tersesat ketika bergerak pada web yang memuat banyak sekali informasi. Nah, salah satu cara menunjukkan posisi user saat mengakses sebuah website adalah menggunakan breadcrumb. Breadcrumb ini menunjukkan posisi user sebagai jalur dalam sebuah hierarki web. Nah, misalnya seperti kita lihat di gambar, ada di breadcrumb ada link travel, guides, dan North America. Nah, bentuknya ringkas. Dan dari sini kita mengetahui posisi kita sekarang berada di North America. Gitu. Nah, selain breadcrumb, terdapat pagination dan highlight tabs. Pagination dan highlight tabs ini adalah pola yang sama yang menunjukkan di mana kita berada. Bersama dengan beberapa konteks kemana kita bisa berpindah. Gitu ya. Jadi, dari warnanya yang di-highlight, kita bisa ketahuan posisi kita dari mana. Begitu. Ya. Nah, lalu yang kedua adalah visible model state. Pada model state ini, contohnya Microsoft Word menunjukkan perhitungan jumlah kata atau word count secara terus-menerus pada status bar. Kita bisa lihat itu di bagian kiri status bar, akan terlihat, akan bertambah dia kalau kita ketik, kalau kita hapus dia akan berkurang. Gitu. Mengingatkan bahwa menghitung kata adalah pekerjaan yang penting untuk banyak pengguna Microsoft Word seperti mahasiswa, jurnalis, atau autor buku. Membuat word count selalu terlihat dapat menghemat waktu untuk kebutuhan yang harus selalu menunjukkan atau menjalankan perintah menghitung kata. Gitu. Jadi dengan melihat di sudut bawah itu kita bisa menghemat waktu dan energi daripada kita harus pilih menu untuk word count, begitu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga adalah visible view state. View state adalah kondisi saat ini dari interaksi user dengan interface. Salah satu contohnya adalah selection. Ini menjadi bagian yang penting di view state.
Ketika user memilih satu objek untuk dioperasikan, nah sorotlah objek tersebut. Jangan biarkan seleksi tidak terlihat atau jadi tersirat. Nah, dengan meng-highlight sebuah selection, kita dapat menyediakan feedback penting yang menyatakan bahwa operasi pemilihan berhasil. Juga menunjukkan kondisi pemilihan saat ini jika user lupa apa yang sebelumnya dia pilih. Nah, teknik umum untuk menunjukkan sorotan pilihan dalam teks adalah menunjukkan gambar yang terbalik misalnya, gitu ya. Jadi kita lihat misalnya di bagian gambar yang pertama, yang tidak dipilih dia backgroundnya warna putih, tapi bagian teks yang dipilih dia backgroundnya menjadi warna biru, gitu. Jadi untuk menunjukkan sedang menyorot highlight, gitu. Nah, untuk shape dan objek, selection highlight ini dapat dilakukan dengan selection handle atau dengan cara menampilkan garis putus-putus atau animasi di sekitar objek. Nah, selection handle menarik karena mereka itu double duty, berfungsi ganda yang tadi. Yang pertama dia menunjukkan pilihan, yang kedua dia menyediakan overdance yang terlihat untuk melakukan resize objek. Jadi dengan selection yang terlihat itu kita sudah tahu tinggal tarik untuk memperbesar atau memperkecil. Begitu. Nah, bentuk lain dari view state adalah kondisi sebuah pengontrol input, seperti operasi drag and drop. Drag and drop sering ditandai dengan bentuk kursor yang berubah. Gitu. Ya. Nah, feedback pada desain user interface adalah bagian penting, sangat penting kalau menurut saya. Tetapi harus diingat kehadirannya jangan sampai berlebihan. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Itu. Ya, jadi ini adalah dialog box yang muncul ketika proses konversi sebuah dokumen selesai. Ya, nah di dialog box ini ada sebuah button yang menuntut untuk diklik oleh user. Ada tulisan view result. Nah, tujuannya untuk menampilkan hasil konversi dokumen. Pertanyaannya, apakah interface memerlukan tambahan perintah untuk menyelesaikan proses konversi? Tampilan feedback ini harusnya tidak perlu ditampilkan, karena jika hasil konversi memang harus ditampilkan, aplikasi bisa langsung meneruskan ke aksi menampilkan hasil tanpa harus menambah pekerjaan user untuk klik view result. Nah, itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai menambahkan proses yang berlebihan, padahal bisa dipersingkat. Begitu. Ya, baik. Dari 2 sesi pembahasan aspek learnability pada perancangan UI, kita bisa rangkum kira-kira demikian. Jadi, learning approach, pendekatan pembelajaran, itu perlu kita ketahui supaya kita bisa paham bagaimana sih cara-cara manusia belajar user interface yang baru. Yang kedua, soal interaction styles, tidak ada interaksi yang terbaik, tetapi yang paling tepat sesuai dengan target user dan kebutuhan desain Anda. Yang ketiga, tentang konsistensi. Keberadaan konsistensi ini memberi kemudahan belajar karena rancangan UI yang tidak berubah-berubah. Mereka bisa belajar dari pengalaman, begitu. Nah, yang keempat adalah overdance. Dengan ini, kita bisa memberi jalan user belajar menggunakan user interface melalui bentuk visual yang ditampilkan objek-objek desain. Gitu. Dan yang terakhir, feedback. Keberadaan feedback ini membuat user tidak bingung dan tersesat karena dia mengetahui statusnya, dan desain juga memberikan respon terhadap setiap aksi yang dilakukan user. Nah, inilah aspek-aspek yang benar-benar perlu kita perhatikan supaya bisa menciptakan desain user interface dengan aspek learnability yang sangat baik. Nah, demikian kira-kira materi learnability untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah tetap stay sampai akhir. Selamat melanjutkan hari. Semoga selalu menyenangkan.